Naturalisasi dan pemain keturunan sering dianggap sebagai cara instan untuk meraih kesuksesan. Cara ini banyak dikritik karena terkadang penggunaan pemain naturalisasi dan pemain keturunan bisa mengancam ekosistem sepak bola lokal. Namun sejarah mencatat, naturalisasi dan pemain keturunan justru pernah dipakai timnas-timnas dunia untuk meraih kesuksesan. Negara-negara berikut membuktikan kalau kesuksesan suatu tim nasional tidak cuma datang dari akar lokal semata. Terkadang sebuah federasi juga perlu melakukan impor pemain demi membawa negaranya berkibar di kancah internasional. Ada kisah negara mana saja? Starting Level List kali ini telah merangkum 9 negara yang memilih pakai pemain impor demi prestasi tim nasional. Cape Verde 2025. Publik belakangan sedang geger dengan fenomena lolosnya sebuah negara kecil di Piala Dunia. Cape Verde adalah nama negara itu. Dahulu tak ada yang tahu di mana letak Cape Verde. Negara kepulauan kecil ini sebelumnya cuma sebuah wilayah kepulauan tak berpenghuni sebelum akhirnya ditemukan bangsa Eropa pada abad ke-15. Letaknya yang strategis menjadikan Cape Verde pusat persinggahan kapal-kapal dagang dunia kala itu. Momen tersebut menjadi cikal bakal keturunan Cape Verde menyebar di seluruh belahan dunia, terutama Eropa. Dalam hal sepak bola, Cape Verde berhasil memanfaatkan keuntungan ini untuk maju ke Piala Dunia. Sejak tahun 2013, Cape Verde memulai program scouting mereka untuk memantau bakat-bakat keturunan di Eropa. Hasilnya, bakat-bakat Eropa ini membantu mereka lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai debutan pada tahun 2025. Skuad asuhan Bupista dihuni banyak pemain diaspora kelahiran luar negeri. Mereka antara lain Pica yang lahir di Irlandia, Dylan Livramento, Jomairo Montero, dan Gary Rodriguez yang besar di Belanda, serta Bruno Varela, Wagner Pina, dan Heriberto Tavares yang berdarah Portugal. Ada juga 2 pemain lain yang lahir di Prancis. Spanyol 2024. Spanyol tampaknya sudah tidak asing dengan konsep impor pemain. Sejak medio 1950-an, Spanyol sudah menerapkan sistem ini di dalam tim nasional mereka. Ferenc Puskás dan Alfredo Di Stefano menjadi produk sistem impor pemain Spanyol yang paling terkenal. Dulu, 2 pemain terhebat Eropa ini memilih beralih kewarganegaraan karena Hungaria dan Argentina yang merupakan negara kelahiran keduanya dilanda perang berkepanjangan. Tahun demi tahun berlalu, tapi Spanyol masih mengadopsi pendekatan serupa. Ketika Spanyol juara Euro 2024, ada sejumlah pemain dalam skuad yang lahir di luar negeri Matador. Jumlahnya makin bertambah ketika Spanyol berlaga di UEFA Nations League 2024-2025 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain kelahiran luar negeri yang dimiliki Spanyol antara lain Aymeric Laporte dan Robin Lenormand yang lahir di Prancis, Dan Huijsen yang lahir di Belanda, serta Joselu yang lahir di Jerman. Nama-nama tadi melengkapi daftar pemain asing Spanyol lainnya seperti Diego Costa yang lahir di Brasil atau Thiago Alcantara yang lahir di Italia. Qatar 2019. Qatar dahulu bukan termasuk kekuatan tangguh di sepak bola Asia. Namun sejak kesuksesan menjuarai Piala Asia 2019, negeri kilang minyak langsung menjadi kekuatan yang menakutkan. Diaspora dan pemain keturunan ternyata menjadi senjata utama Qatar dalam membangun kekuatan mereka. Pada 2019, Qatar menggenjot proyek perekrutan para pemain keturunan. Hasilnya bisa dilihat. Qatar belum bisa menampilkan permainan terbaiknya setelah cuma meraih 0 poin di Piala Dunia 2022. Namun berangkat dari sana, Qatar sukses menggondol trofi Piala Asia secara back-to-back pada 2023, yang menegaskan transformasi mereka di sepak bola Asia. Qatar punya sejumlah nama pemain impor yang menarik. Ada Almus Ali yang lahir di Sudan, Bassam Al-Rawi yang lahir di Irak, serta Karim Bodiaf yang lahir di Prancis. Bisa dibilang, Qatar adalah salah satu pionir yang membawa tren pemain impor ini ke kawasan Asia. China 2019.
Sebelum Qatar, China sudah pernah lebih dulu menggenjot program impor pemain pada tahun 2019. Federasi Negeri Tirai Bambu kala itu membawa sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat The Dragon Team. Langkah ini masih dikecam sampai sekarang, karena secara prestasi memang tak ada perubahan signifikan dari timnas China. Sejumlah pemain impor yang dibawa ke skuad China masih bertahan sampai dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kemarin. Mereka antara lain Zhang Guangta yang lahir di Inggris, Alan yang lahir di Brasil, Liga yang lahir di London, Inggris, dan sejumlah nama lainnya. Sayang, seperti yang sudah disebut tadi, kedatangan para pemain naturalisasi ini tetap tak bisa mendongkrak performa tim. China masih saja menjadi kekuatan yang tak diperhitungkan di wilayah Asia. Kehadiran para pemain impor juga tak bisa menyelesaikan masalah lama, yakni tidak adanya filosofi permainan tim. Kanada 2022. Kanada adalah negara yang terkenal karena penduduk di dalamnya merupakan imigran negara lain. Maka tak heran ketika mereka lolos ke Piala Dunia Qatar, komposisi pemain menjadi satu hal yang disorot. Dengan komposisi yang dihuni mayoritas pemain-pemain imigran, Kanada untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia sejak 1986. Meski banyaknya imigran dalam skuad Kanada patut mendapat perhatian, yang tak kalah menarik, Kanada juga memakai sejumlah pemain impor dalam skuadnya kala itu. Setidaknya ada 3 personel Kanada di Piala Dunia 2022 yang lahir di Britania Raya. Mereka antara lain Ike Ugba dari Lewisham, David Wotherspoon dari Perth, dan Samuel Adekugbe dari London. Satu fakta menarik lainnya, pelatih Kanada kala itu John Hartman yang tercatat sebagai warga negara Kanada ternyata juga tidak tinggal di negara sendiri. Hartman adalah penduduk wilayah Consett, Inggris. Fakta ini membuat skuad Kanada kala itu cukup menarik, karena terafiliasi dengan wilayah Britania Raya, terutama Inggris. Republik Irlandia 1990. Bicara soal koneksi dengan Inggris, maka nama Republik Irlandia juga perlu disebut di sini. Sebagai negara serumpun, Inggris dan Irlandia memang kerap bertukar pemain. Terkadang, Inggris punya beberapa pemain yang sebetulnya lahir di Irlandia. Demikian pula sebaliknya. Namun, untuk kasus pemain Irlandia yang lahir di Inggris, ada satu kisah menarik. Kisahnya terjadi pada tahun 1990 ketika Irlandia pertama kali lolos ke Piala Dunia yang kala itu dihelat di Italia. Irlandia saat itu begitu mengandalkan diaspora dari Inggris. Tercatat 16 dari 22 pemain mereka adalah kelahiran negeri Tiga Singa. Sejumlah nama diaspora Irlandia kelahiran Inggris antara lain adalah Mick McCarthy, Paul McGrath, dan Roy Houghton. Irlandia kali itu juga mengandalkan Tony Cascarino yang lahir di St. Paul's-Grey atau sekarang masuk wilayah Inggris. Komposisi pemain diaspora ini berhasil membawa Irlandia ke perempat final Piala Dunia sebelum akhirnya tumbang melawan Belanda. Albania 2024. Isu soal pemain diaspora menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan, terutama di turnamen Euro 2024. Albania menjadi pusat perbincangan Eropa kala itu. Pasalnya, negara yang dikenal karena bentang alam dan kebudayaannya ini membawa 18 pemain yang lahir di luar wilayah negaranya. Sejumlah pemain Albania kali itu terdiri dari pemain kelahiran sejumlah negara Eropa, antara lain Kosovo, Swiss, Spanyol, Yunani, Jerman, Italia, hingga Inggris. Sayangnya, komposisi yang beragam ini tak banyak membantu Albania. Skuad Merah Hitam tak sanggup lolos dari fase grup setelah hanya meraih 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Beberapa pemain diaspora luar yang dipakai Albania di Euro 2024 antara lain Armando Broja lahir di Inggris, Maras Kambula lahir di Italia, Ivan Baliu dari Spanyol, Brahim City dari Swiss, Thomas Trakosa dari Yunani, dan Edrit Berisha dari Kosovo. Italia 1934. Italia termasuk salah satu negara yang punya akar sepak bola kuat. Namun pada 1934, negeri Pisa juga pernah melakukan impor pemain demi percepatan prestasi tim nasional.
Momennya terjadi pada turnamen Piala Dunia ketika Italia menaturalisasi 5 pemain keturunan Argentina yang kemudian sohor diberi nama Oriundi. Para Oriundi ini ternyata merupakan sebuah alat propaganda dari Benito Mussolini untuk menunjukkan superioritas kaum fasis pimpinannya kali itu. Italia berhasil menggondol trofi setelah mengalahkan Cekoslovakia dengan skor 2-1. Para Oriundi tadi ikut berperan besar mengantar gelar untuk Italia yang kali itu menjadi tuan rumah. Tradisi Oriundi itu ternyata masih dipertahankan hingga era modern. Rafael Toloi, Emerson Palmieri, serta Jorginho yang lahir di Brasil menjadi representasi Oriundi di era modern. 3 nama tadi melanjutkan sejarah panjang yang ditulis Italia. Bermula dari nama-nama seperti Raimundo Orsi dan Enrique Guaita pada 1934 tadi. Maroko 2018. Terakhir, menutup daftar panjang negara yang memanfaatkan strategi impor pemain demi percepatan prestasi tim nasional ada nama Maroko. Kita tahu kalau Maroko berhasil membuat kejutan di Piala Dunia 2022 dengan menyelesaikan turnamen sebagai juara keempat. Rupanya Maroko sudah membangun cetak birunya sejak 2018. 17 dari 23 pemain yang dibawa Maroko ke Piala Dunia Rusia kali itu adalah pemain kelahiran luar negeri. Asal daerah mereka beragam, ada yang dari Belgia, Spanyol, hingga Belanda. Sayang, skuad Maroko kali itu cuma berlaga di fase grup. Sejumlah nama terkenal dari sistem impor pemain Maroko antara lain Brahim Diaz, lahir di Spanyol, Hakim Ziyech, lahir di Belanda, serta Bilal Elkhanos yang lahir di Belgia. Maroko sampai saat ini masih menjadi negara yang menakutkan, dengan banyaknya bintang mereka yang berlaga di kompetisi elit Eropa. Itulah dia Football Lovers, daftar 9 negara yang melakukan strategi impor pemain demi prestasi tim nasional. Pada akhirnya, naturalisasi dan pemain diaspora kerap jadi pilihan untuk peningkatan kualitas sepak bola suatu bangsa. Di tangan yang tepat, program naturalisasi bisa bermanfaat, seperti yang terjadi pada Maroko. Tapi di tangan yang salah, naturalisasi justru bisa berakhir stagnan seperti yang terjadi pada China. Well, kalau menurut kalian, program naturalisasi dan impor pemain dari negara mana yang paling berhasil? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting Level List, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap list terbaru dan paling keren seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.